kita mulai dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manajemen waktu. Jadi materi kita manajemen waktu. Oke, Sabtu-Sabtu manajemen waktu. Kita kenalan dulu. Nama saya Rafida Findri hari ini. Lalu alamatnya di Jalan RT 4 RW 4 Tulangan Sidoarjo. Ada yang rumahnya di Tulangan? Nggak ada ya? Terus itu alamat saya, alamat email, itu IG-nya, lalu itu channel YouTube-nya. Jadi saya biasanya kalau mau ngasih kuliah, karena kadang lewat Zoom atau Google Meet itu kurang efektif. Jadi saya pakai YouTube. Jadi anak-anak saya bikinkan video, terus nanti diskusi di sana. Untuk riwayat pendidikannya itu, lalu pengalaman organisasi, pengalaman pelatihan, lalu pengalaman bekerja. Kalau bentuknya kayak gini kan kurang menarik ya, jadi saya akan ceritakan lewat gambar. Ini pesertanya berapa ya? Kok hening ya? 50-an, Bu. Berapa? 10, Bu. Gimana? Berapa? 50-an. Oh, 50-an. Ini pesertanya nggak boleh ngomong ya? Atau kayak gimana? Kalau dibersihnya kan nggak apa-apa, Bu. Jadi saya itu kan kalau kayak gini tuh berasa hening, berasa ngomong sendirian gitu ya. Jadi nanti nggak apa-apa kalian nyalakan audionya, terus nanti kita interaksi di sana. Jadi nanti kalian boleh tanya kapanpun ya. Biasanya kan kalau mau bertanya, keinginan bertanya itu bisa muncul kadang sewaktu-waktu, terus nanti bisa hilang karena malu atau lupa. Jadi kalian boleh tanya langsung itu nggak apa-apa. Biar saya nggak kelihatan seolah-olah ngomong sendirian. Terus riwayat pendidikannya, saya dulu di SDN Galang 2, SMP 1 Tulangan, SMA N 1 Sidoarjo. Ada yang dari SMA 1 Sidoarjo nggak? Nggak ada ya? Enggak, Bu. Terus S1 dan S2-nya saya ambil pendidikan matematika di UNESA. Dan nanti masih berencana lanjut kuliah lagi sih. Minta doanya. Nah, itu ketika saya habis keluar dari ruang sidang, itu geng saya ketika kuliah. Jadi kami menyebutnya Rangers. Terus itu waktu sudah S2. Nggak jauh beda sih muka-muka mereka ya. Muka saya juga sama. Terus itu ketika yudisium FMIPA. Jadi waktu S1 itu kan selalu ada yudisium jurusan sama yudisium fakultas. Kalau di yudisium jurusan itu alhamdulillahnya jadi IPK saya itu tertinggi di waktu lulus itu. Terus kalau yang di fakultas itu namanya Pamuncak ya. Jadi Pamuncak kedua. Jadi sefakultas itu waktu dikasih penghargaan sama Pak Dekan. Terus untuk pengalaman organisasi, saya dulu di staf Departemen SDM. SDM itu kayak kaderisasi. Di tahun 2012 jadi stafnya dulu, habis itu tahun kedua jadi kepala divisi. Masih sama PSDM karena saya tuh dulu lebih suka menghadapi orang daripada menghadapi buku sepertinya. Terus jadi di sana saya tertarik di divisi PSDM. Karena nanti kalau di UNESA itu program kerja ospek jurusan itu dihandle sama divisi namanya PSDM. Terus nanti LKMMPD ini itu juga PSDM. Lalu
Terus ikut di fakultas, jadi kepala departemen pendidikan, atau mungkin keilmuan, seperti itulah. Nah, waktu itu ada salah satu prokernya itu seminar nasional. Ketika Pak Anies Baswedan masih jadi Menteri Kemendikbud ya, di sana. Terus kami berhasil mendatangkan beliau, walaupun nggak lama. Itu potret kami sebagai panitia, dan lumayan agak ribet ya, karena prosedurnya itu benar-benar ribet. Jadi H-1 kayak acaranya tuh jam 10 ya. Jadi malamnya itu orang-orang dari pemerintahan itu datang buat ngecek spanduknya udah itu atau belum. Terus habis itu bingkai foto presiden dan wapres itu kebetulan di ruang ruang seminar. Di situ gema ya, di gemanya UNESA itu agak menceng atau apa itu ya, itu langsung dibenar. Jadi benar-benar dicek gitu sampai benar-benar sempurna. Dan kayak gitu paling ya nggak pulang, banyak yang nggak pulang karena emang persiapkan acara biar benar-benar maksimal. Terus kita waktu di BMF itu kita punya agenda bikin konser, jadi kayak MIPA Vaganza gitu loh. Apa ya? Penutupan ospek fakultas itu biasanya ada kayak konser-konser gitu. Tahun sebelum kami tuh ngundang Lila. Waktu kami tuh Tip X. Nah, itu um, anak yang agak diem ya, maksudnya nggak pernah lihat konser. Dan itu lihat konser pertama dan langsung ngehandle. Jadi saya koordinator acaranya, terus ngehandle dari yang artisnya sendiri, terus sampai semuanya dan itu tiketnya dijual. Jadi benar-benar ngehandle banyak hal dan pengalaman pertama banget karena menurut saya aja nggak pernah terus tiba-tiba suruh handle kayak gitu. Dan alhamdulillahnya lancar. Ada berbagai masalah tapi terselesaikan dengan tepat waktu sampai benar kayak selesai itu merasa kayak wah suka banget. Terus saya di rumah juga bukan tipe orang yang menghilang ya. Jadi kadang kan ada yang ketika kuliah pulang ada yang seperti itu. Ada juga yang tipenya itu kuliah terus organisasi, tapi di rumah itu dia nggak ada. Maksudnya kayak tetangga-tetangganya itu nggak tahu. Tapi saya tipenya saya nggak mau yang kayak gitu. Jadi di rumah juga ada, terus habis itu di kampus juga ada dan aktif semuanya. Saya jadi ketua Karang Taruna itu sejak tahun 2000 berapa ya? 2011 sampai tahun kemarin baru dilengsarkan karena baru nemu pengganti yang mau menggantikan saya. Saya kira betul apa enggak ya ngomongnya? Enggak, Bu. Enggak. Itu potret teman-teman saya ya macam-macam ya, dari mukanya macam-macam kayak gitu, terus latar belakang pendidikan, banyak yang kerja mereka. Nah, saya tuh tinggalnya lumayan agak desa, jadi masih asli ya. Terus pengalaman pelatihan. Kalian tahu LKMM Pratidi? LKMM Pratidi itu aspek jurusan ya. Itu tahun 2011 itu. Nah, itu ada kenang-kenangan foto saya dengan si acara. Yang biru itu si acaranya. Semoga tidak menemukan wajah saya di sana ya. Terus itu waktu kayak kalian gini, LKMMTD. Kalau enggak pandemi biasanya kan nginep nggak ya kalian? Oh enggak, biasanya kan di kampus ya. Kalau kami biasanya itu dari hari Jumat sampai Minggu, terus itu di penginapan dan banyak biasanya kayak gitu. Jadi benar-benar diolah. Terus saya kan sebenarnya suka ingin tahu ya. Jadi karena mungkin terlalu banyak bertanya atau kayak gimana, jadi dapat itu apa penghargaan dari panitianya.
Terus untuk pengalaman bekerja itu mungkin nggak beda dari kalian ya. Ini juga ngelesi privat dulu. Terus pernah juga penasaran gimana rasanya jadi tentor. Jadi nyoba juga. Kebetulan yang deket di sini tuh adanya cuma Prima Kama, jadi nyobanya di sana. Terus kalau habis lulus itu di desa saya itu ada SMP Putra Jalta namanya. Bukan SMP negeri, swasta, dan tipe murid-muridnya itu tipe yang kayak sisa-sisa saringan dari yang negeri. Jadi ya bisa dibayangkan akutnya kayak gimana, terus tingkat intelijensinya kayak gimana. Tapi mereka itu yang bikin saya senang benar-benar natural ya, kayak nakal natural, mau guyon juga natural. Jadi benar-benar kayak teman gitu. Jadi kalau istirahat malah kita gabung-gabung. Nah, dari saya ngajar di SMP Putra Delta yang benar-benar pinggiran, malah saya bisa ikut acara internasional. Nah, dari sana tuh ada acara di Jogja, namanya dulu itu acaranya RME, Realistic Mathematics Education. Jadi itu jenis tip pembelajaran gitu. Nah, yang kan itu kayak apa ya, sejenis lembaganya yang bagian matematika tapi bagian internasional. Jadi yang di Indonesia yang matematika itu di KITEB itu di Jogja. Terus yang IPA itu di mana itu lagi. Nah, terus di sana itu pesertanya itu banyak dan macam-macamnya itu di situ tuh. Jadi mereka lagi pakai pakaian adat. Ya. Maaf, Novita. Ini share screen-nya sebenarnya gini, mandek, nggak ada lanjutannya. Ini masih di pengalaman organisasi. Gimana? PPT-nya masih di mana? Pengalaman organisasi. Masih tampil di mana? Di pengalaman organisasi. Oh, sebentar. Karena ini materinya sangat, kalau menurut saya ini sangat penting ya, tentang manajemen waktu. Jadi mohon untuk disimak baik-baik. Ibunya tadi sedikit menjelaskan mengenai apa pengalaman organisasi dan kegiatan-kegiatan serta kesibukannya waktu kuliah. Nah, kalau dilihat tadi sangat banyak ya. Jadi mulai dari kegiatan di kampus, kegiatan di kemasyarakatan, kemudian ada melakukan les privat dan mengikuti bimbel, menjadi tutor di bimbel Prima Kama. Dan itu menurut saya sih sangat padat ya jadwal kesibukannya. Nah, nanti kalian biar ketika sudah masuk di suatu organisasi, walaupun organisasi kalian yang sangat banyak, itu tetap bisa berjalan semuanya dan juga masih tetap tetap aktif ya, walaupun ada beberapa organisasi yang kita ikuti. Jadi nanti jangan lupa untuk bertanya-tanya bagaimana caranya, bagaimana tipsnya. Kemudian barangkali dari kalian sendiri sekarang sudah ada sedikit permasalahan mengenai pembagian waktu dari kalian. Nah, bisa nanti kalian sedikit sharing atau bertanya kepada Bu Novita, bagaimana sih cara mengatasi ketika kita seperti ini, bagaimana caranya kita membagi waktu, misalnya ada beberapa kegiatan yang itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, jangan lupa nanti bisa ditanyakan.
Oke, kita mulai lagi. Bismillah. Tadi ada kelompok oranye ya? Oranye jeruk apa warna oranye? Warna oranye. Orange, Bu. Ya. Oke. Efek belum makan ya. Jadi gini. Yang mau ditanyakan mungkin sebelumnya tentang yang saya tulis ini nggak ada? Bu. Ya, barangkali dari peserta ada yang ingin tanyakan. Ada? Belum, Bu. Belum. Ini berarti nggak ada yang sama kayak saya ya? Yang dari tulangan nggak ada ya? Kalau si Dorjo ada nggak? Ada Bu Sidoarjo, ada. Ada, Bu. Di mana? Krian. Bagerwojo, Bu. Bagerwojo. Oh, Bekerwojo dekat mana? Daeng City, Bu. Temanggung. Daeng City. Mana Siti? Daeng City. Daeng. Ya wis lah. Pagi tadi lo baru dari sana, Bu. Terus, oke. Sekarang yang tampil apa di sana? Surat pendidikan. Oke, sudah ya. Kalau dari slide ini ada yang mau ditanyakan nggak? Pertanyaannya nggak harus formal, apa aja boleh. Udah nggak? Nggak ada ya? Barangkali ada yang mau tanya gimana masuk di pendidikan matematika UNESA buat S2-nya barangkali. Boleh. Kalau mau. Tapi saya sarankan. Iya, Bu. Mau tanya, Bu. Ya, apa? Alasannya Ibu ambil pendidikan matematika apa, Bu? Karena saya ingin terdidik. Kan gini ya. Saya tadi sempat bilang kalau saya lebih suka ngurusin orang, maksudnya gimana ya, berkutat dengan pikirannya manusia daripada benda mati. Jadi saya lebih suka hal yang berbau pendidikan. Di sana kan kita bakalan diajarin tentang ilmu psikologi, terus gimana caranya mendidik, kan di sana banyak ya, kayak gitu. Tapi enakan kalian sih, kalian kan murni ya, jadi bener-bener matematika sekali, jadi wajib pinter matematikanya, ya nggak sih? Tadi siapa yang nanya ya? Itu dari kelompok Saya, orange Bu. kayaknya, Bu, yang tadi. Kelompok Oh, orange. iya. Iya, Bu. Jeruk, Bu. Ya. Jeruk apa tadi? Jadi nanti kalau kalian kan murni ya, tapi kalau mau S2 di pendidikan itu bisa loh. Orang misal temen saya tuh S1-nya pendidikan matematika, S2-nya ambil psikologi itu bisa. S1-nya pendidikan matematika, S2-nya ambil manajemen juga bisa. S1-nya matematika murni, S2-nya ambil pendidikan juga bisa. Atau mau S3-nya aja yang ambil pendidikan juga bisa. Terserah, mau belok-belok nggak apa-apa. Asalkan kalian memang senang di sana. Kalau nggak senang itu eman sama bayarnya, karena mahal. Lanjut ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sekarang udah tampil. Sudah, Bu. Oke, ada yang mau tanya tentang gimana manage konser gede, atau mau undang orang penting, atau mau punya teman di rumah tapi aktif, nggak cuman di sosial media aja. Dari slide ini ada yang mau ditanyakan nggak? Harusnya di slide ini banyak pertanyaan yang muncul ya. Boleh tanya siapa aja, boleh kok. Mau moderatornya, atau mau panitianya, atau mau siapa, nggak apa-apa. Kan jarang-jarang kalian di Zoom sama saya. Iya, Bu. Saya mau tanya, Iya, boleh. kan tadi Ibunya bilang kalau misalnya ngurusin konser itu sampai nggak pulang gitu kan, Bu. Nah, Ibu kan anak perempuan. Nah, itu apa sama orang tuanya Ibu dibolehkan untuk kayak sampai malam gitu, dan cara Ibu untuk meyakinkan bagaimana?
Oh, oke. Sebentar saya tanya dulu. Sampai malam itu sampai malam apa ya? Ngapain? Ya kayak misalkan ngurus yang misal acaranya besar gitu kan Bu. Kan malamnya masih dekor-dekor, terus kadang juga kan malam ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, akhirnya harus ditangani malam itu juga gitu. Oke. Saya kasih definisi operasional dulu tentang saya. Saya itu dulu kan PP ya, jadi pulang malam itu jelas. Tapi ayah saya itu overprotective ya, jadi kalau belum pulang itu pasti bakal ditelepon. Jadi kalau tiap maghrib saya wajib laporan. Nanti pulang jam berapa, terus ada kegiatan apa. Kalau misal maghrib belum pulang. Terus kalau misal saya tuh bilang nanti pulang sekitar jam 9 dari UNESA. Nah, normalnya jam 10 kan sudah sampai rumah ya, karena perjalanan dari rumah saya ke UNESA itu 1 jam. Jadi kalau jam 10 belum sampai rumah, itu pasti khawatir sekali ayah. Dan saya kalau belum pulang, ayah tuh pasti nunggu di pagar. Nah, udah jelas banget ya gimana kondisinya. Nah, terus gimana cara meyakinkan keluarga, utamanya ayah, kalau misal saya ada kegiatan, terus apalagi kegiatan besar itu pasti harus dipersiapkan dengan matang. Dan nggak mungkin semua itu datar-datar aja, pasti banyak masalahnya. Misal, besok pagi udah mulai acaranya, tapi malam itu misal ada yang salah di bannernya, atau mungkin materinya belum bisa dihubungi karena ada suatu hal atau apa, ya sudah diselesaikan dulu, diceritakan apa adanya. Kalau kalian ceritakan itu gimana caranya bisa membuat orang lain itu percaya. Dan menurut saya jangan sampai kalian itu merusak satu kali pun ya, jangan merusak kepercayaan orang tua, karena nanti ketika satu kali merusak itu pasti nggak bakal dipercaya lagi atau mungkin bakalan susah kayak gitu. Jadi saya biasanya cerita. Saya kan hobi cerita apalagi ke ayah. Biasanya kan anak perempuan itu ceritanya ke ayah ya. Saya biasanya cerita kalau habis acara. Ya kemarin saya bikin acara undang Pak Anies, acaranya gini. Sampai acara tentang teman-teman saya juga cerita. Jadi mungkin dengan itu beliau percaya tiap saya ada kegiatan. Dan nggak jarang pula ketika misal, ya nanti aku mau nginep di kosannya Sarah gitu ya. Udah nggak usah pulang aja, ya sudah saya pulang, sekalipun itu mau pukul 11, pukul berapa, kalau disuruh pulang ya saya pulang di situ. Jadi intinya tuh gimana cara kita buat meyakinkan. Terus ada lagi? Bu, terima kasih Bu. Oke. Lanjut ya. Kalau pengalaman pelatihan, bentar. Sinyalnya. Oke, ini sudah tampil ya pengalaman pelatihannya. Udah Bu. Ya Bu. Oke, itu zaman ketika saya tahun 2011 masih seusia kalian ya. Semoga tidak jauh beda. Jadi LKMM Pratidi itu sama kayak ospek jurusan. Terus kalau dulu itu bisa keluar ya kita ke tempat-tempat yang lebih dingin daripada di Surabaya. Walaupun di sana ya mungkin kalau zaman-zaman dulu masih banyak yang berupa bentakan dan sebagainya. Tapi ya serunya di sana. Terus itu LKMMTD seperti kalian sekarang. Itu foto yang berhasil saya temukan karena memang sudah lama dan fotonya banyak yang hilang. Gak ada pertanyaan di sini? Oh ya, ini ada pelatihan pemandu. Pelatihan pemandu itu, jadi kalau kalian nanti mau jadi pemandu, pemandu itu pengisi materi,
atau mungkin ngehandle LKMMTD dari awal sampai akhir. Sebenarnya kan materinya banyak ya, ada kurikulumnya juga. Jadi harusnya ikut pelatihan pemandu, yaitu itu ada. Kalau LKMMTM itu setelah TD, itu tujuannya untuk memanajemen organisasi. Kalau TD kan untuk manajemen kegiatan. Jadi harapannya nanti setelah ikut ini, kalian bisa memanajemen diri kalian sendiri sama bikin kegiatan. Kalau yang TM itu kalian bisa memimpin organisasi, ngatur biar organisasinya itu sehat. Gitu. Nggak ada pertanyaan di sini? Belum, oke. Kelompok orange belum. Kamu kayak sepupu saya. Ini pengalaman bekerjanya. Saya ulangi lagi. Jadi saya dulu tuh sempat ngajar di SMP Putra Delta. Sekolahnya tuh di pinggiran di desa ya, karena memang rumah saya di desa. Terus dari posisi guru matematika di sana, terus dapat undangan. Sepertinya semua guru matematika di Sidoarjo dan di Indonesia dapat undangan itu sih untuk ikut seleksi agenda internasional, kegiatan lah. Intinya kayak pelatihan gitu. Tapi nanti diseleksi. Terus iseng-iseng ya udah tak coba. Setelah dicoba, terus ada interviewnya pakai bahasa Inggris, pakai telepon, terus dikabari ternyata saya masuk di sana. Jadi bisa datang ke Jogja, nanti transportnya diganti, terus selama di sana juga dibiayai. Jadi intinya free, tapi saya nanti dapat fee. Fee-nya itu tergantung jauh dekatnya jarak dari Jogja. Kalau di Jawa sih paling minimal dapat 3 juta lah. Itu tahun 2000 berapa ya tuh? Santai man dia Gi. 2000 berapa ya itu? Background-nya kok 2015-an kayaknya. ya Allah. Terus kalau kan ada yang dari Laos, Kamboja, Thailand, ada Vietnam juga. Itu pasti fee-nya lebih banyak, bisa sampai 10 jutaan lebih fee-nya. Terus di sana juga seru. Ketemu sama orang-orang satu Indonesia, terus di luar negeri juga ada yang datang kayak itu. Dan di sana kita ngapain? Cuman belajar gimana cara ngajarkan matematika secara realistik. Kalau kalian penasaran gimana cara ngajarkan matematika secara realistik, kan kalian mungkin punya adik privat ya, ngelesi privat matematika, atau punya adik mau diajarin, atau nanti mau ngajarin anaknya, kalian bisa tengok tuh, ada videonya RME di 11 channel tuh. Wah iya, jangan lupa. Ya. Terus itu teman-teman saya, terus dan sampai sekarang masih kontak-kontakan walaupun via Instagram ya, masih kontak-kontakan, kadang ngomen apa gitu doang, soalnya kan nggak ngerti tulisannya biasanya mereka pakai bahasa Thailand atau bahasa apa gitu ya, pokoknya di like aja, kalau nggak gitu bilang apa gitu, say hey paling nggak. Oh ya, terus saya dulu tuh kalau anak pendidikan kan PPL ya. PPL saya itu 2. Jadi di Indonesia sama di luar negeri. Yang di luar negeri itu di Malaysia sama Singapura. Jadi sekalian jalan-jalan. Nggak lama sih, cuman seminggu. 2 minggu. 2 minggu. Terus muridnya itu macam-macam dari berbagai negara. Kayak boarding school gitu. Boarding school, tapi murid-muridnya itu macam-macam. Ada yang dari Inggris, dari Malaysia. Terus ada yang dari Korea juga, kalau kalian suka orang-orang Korea. Jadi kalau waktunya makan siang atau makan malam atau makan pokoknya, mereka pasti ngumpul sesuai negaranya masing-masing. Jadi meja-meja yang siswa-siswa Korea, pasti mereka ngomongnya ya pakai bahasa Korea. Jadi berasa lagi nonton drakor tapi nggak ada subtitlenya. Terus di sini ada yang mau ditanyakan, enggak? Enggak ada? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Iya. Saya mau tanya, kan PPL Ibu sampai 2 kali. Yang pertama di Indonesia, yang kedua di luar negeri. Nah itu gimana, Bu, kalau misalkan PPL di luar negeri itu, Bu? Apakah ada program khusus memang untuk PPL di luar negeri?
Iya, namanya itu Teaching Immersion Program. Dulu kajur saya, kajur matematika, kalau di UNESA itu jadi satu ya, jurusannya matematika. Nanti prodinya ada pendidikan matematika, terus ada matematika. Jadi kalau kalian gini, itu masuk di jurusan matematika. Tapi di dalamnya situ ada prodi matematika. Jadi kelasnya itu kelas A pendidikan, kelas B itu murni matematika. Yang kelas C pendidikan, saya kelas I. Kelas internasional gitu ya katanya. Itu pendidikan. Nah, masuk sana juga pakai saringan sih. Terus Pak Kajur, Pak Abadi ini bikin program anak yang dari kelas internasional, dari yang MIPA ya, jadi matematika, terus sana ada sains, terus fisika, biologi, itu semuanya yang kelas internasional ikut PPL di luar negeri. Itu ada kayak programnya itu berkesinambungan. Jadi jauh sebelum kita berangkat, kayak berapa bulan ya, hampir setahun, kita tuh ada pelatihan bahasa. Jadi manggil bule buat ngajarin kita. Sebenarnya nggak dapat banyak sih dari sana karena ya karena kurang waktu kali ya. Kan cuma beberapa jam, terus dalam waktu beberapa bulan, itu kurang maksimal menurut saya. Yang benar-benar maksimal itu ketika kita benar-benar diterjunkan di tempat kita ngajar. Waktu itu saya ngajar anak yang kelasnya banyak Thailandnya. Kelas berapa ya? Kelas 2 SMP kalau nggak salah. Nah, terus kelas 2 SMP itu kan masih kecil ya. Soalnya ada yang SMA. Jadi mereka itu baru belajar bahasa Inggrisnya itu nggak banyak. Jadi banyakan mereka itu masih pakai bahasa ibu, pakai bahasa Thailand atau Vietnamnya mereka. Terus, jadi kalau mereka nggak ngerti ya, mereka ngomong pakai bahasa mereka, dan saya nggak ngerti kan. Nah, gimana caranya kita itu sama-sama ngerti pakai bahasa Inggris yang sederhana, tapi bisa dijelaskan konsepnya secara matematis, kayak gitu. Terus di sana itu, kalau di luar negeri, siswanya lebih belak-belakan ya. Kalau kita kan, misal, diajarin konsep ini, terus nggak paham. Terus waktu ditanya, ada pertanyaan, dijawabnya enggak. Terus ditanya lagi, sudah paham? Sudah, padahal enggak paham, gitu kan. Kalau di sana itu enggak. Kalau misal gurunya jelaskan, dan dirasa itu tidak memahamkan, mereka bakalan bilang, itu kurang jelas. Atau mungkin mereka bakalan langsung bilang, kok jelasinnya enggak jelas, harusnya tuh kayak gini. Dan mereka itu benar-benar siap menerima pelajaran. Jadi sebelum pelajaran dimulai, mereka bakalan sudah belajar dulu dan mereka sudah ngerti apa yang mau diajarkan. Kan ada bukunya itu. Bukunya itu yang pakai kurikulum Cambridge itu loh. Nah itu. Jadi ketika mereka diajarkan, tapi materinya sudah mereka paham, itu mereka tinggal. Maksudnya ditinggal itu kalau nggak keluar, ya mereka bakalan tidur di kelas. Nah, jauh lebih jahat mereka daripada yang kita, tapi enakan gitu. Jadi kita itu bisa ngerti mereka itu paham atau enggak, mereka bosan atau enggak. Karena mereka frontal responnya, kayak gitu. Dan untungnya ketika saya ngajar itu, kan saya ajak bermain ya. Waktu itu materinya trigonometri, jadi saya ajak nata-nata sepatu bentuk segitiga dan sebagainya. Jadi mereka itu tertarik. Alhamdulillahnya begitu. Jadi saya nggak sampai ditinggal tidur atau keluar kelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya, Bu, kelompok biru. Ya. Ibu ini dulu waktu udah lulus S1 itu bekerja dulu, langsung terus lanjut S2 atau S2 sama sambil kerja. Terus manajemen waktu Ibu itu gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Akan saya jawab selama sesi ini, karena manajemen waktu. Jadi gini, kalian kan lebih nggak suka teori ya, lebih suka diceritain. Makanya saya bikin kalian agak tertarik dengan kehidupan saya lewat cerita-cerita bergambar. Ya. Gini, waktu saya S1 lulus, itu saya ngajar di SMP Putra Delta itu. Terus
saya sambil S2 karena waktu itu saya pengennya S2 di luar negeri sih, berhubung langsung ikut tes TOEFL, terus ternyata nggak lebih dari 500, kan kalau di luar negeri minimal 550 ya, yang TOEFL ITP itu. Terus harusnya ya nggak gitu, harusnya itu kalau teman-teman saya itu setahun mandek dulu persiapan buat TOEFL-nya, habis itu tahun depannya baru ngelamar beasiswa terus daftar kuliah di luar negeri kayak gitu. Tapi saya tuh nggak mau nunggu, terus nggak pinter-pinter amat juga bahasa Inggrisnya, jadinya kayak gitu. Yang buka itu kebetulan dulu cuman UNESA, mau daftar di ITB ambil murni itu sudah tutup, ambil UM juga tutup semua, yang buka cuma matematika gelombang 2. Nah, terus masuk di sana, ya udah. Terus kan banyak waktu luang kalau S2 karena kan SKS-nya cuma sedikit. Terus nggak ada BEM, nggak ada himpunan kayak kalian nih, apa sih? Himatika ya, nggak ada kayak gitu. Banyak waktu luang, ya udah sambil ngajar, sambil juga jadi tentor, sambil juga ngasih privat. Jadi gitu. Terus ngajarnya itu karena bukan yang fokus utama. Kayak kan S2-nya kebetulan masih dikasih orang tua biaya full, jadi saya nggak perlu nyari uang lebih, jadi cuman buat uang jajan aja sama ditabung. Jadi kesibukan kedua ngajarnya, bukan yang utama. Terus setelah itu kebetulan banget dari ngajar di SMP Putra Delta, terus saya bisa mewakili Jawa Timur. Jadi kayak gini, ada tulisan di plat gitu ya, SMP Putra Delta, Jawa Timur, terus di Jogja itu kan. Jadi setelah seleksi tadi, diseleksi satu Jawa Timur itu cuma diambil 2 orang, saya sama orang dari mana ya, lupa saya, pokoknya agak arah barat sana. Terus habis itu pokoknya tiap provinsi itu cuma diambil 2, terus se-Indonesia kayak gitu. Terus mewakili, ya jadilah yang itu tadi, foto-foto yang macam-macam manusianya. Terus habis saya berhenti ngajarnya sama berhenti jadi tentor ketika tesis, karena subuh-subuh saya di WA sama dosen pembimbing saya di WA itu tulisannya banyak sekali, padahal beliau tipenya tuh cuek sekali, ketika di WA jarang dibalas. Terus kalau mau komunikasi susah, tapi anehnya subuh-subuh WA saya dan panjang lebar saya dianalisis, kamu tuh punya kelebihan ini, terus kamu punya batas waktu sekian, padahal tujuanmu ini, seret panjang gitu ya. Intinya apa? Saya disuruh fokus tesis. Ya sudah, akhirnya saya lepas semua, fokus tesis. Oh ya, menjawab bukan ya? Sudah terjawab kah? Sudah, Bu. Sudah. Lanjut ya. Ya. Oh ya, ini nih. Ini nggak ada yang cewek ya pesertanya. Saya lihat kok biru sama orange, cowok-cowok. Nggak ada yang cewek ya? Ada, Bu, sebenarnya. Oh, ada. Belum terlihat. Iya, maksudnya yang dari tadi ngobrol sama saya 2 orang itu. Ini loh, saya punya hal menarik untuk cewek-cewek. Badannya kan kekar-kekar itu. Itu mahasiswa taruna sih sebutannya mereka. Taruna saya di Politeknik Pelayaran Surabaya. Jadi badannya sispek gitu ya. Terus saya kasih tahu rahasia mereka kenapa bisa sispek kayak gitu. Jadi ketika kalian punya teman atau saudara seperti mereka, terus ada rahasia di balik baju mereka. Ternyata baju mereka itu bukan pakai resleting, bukan pakai benik kancing. Jadi mereka itu nggak pakai kancing, tapi pakai resleting. Coba bayangkan ketika mereka pakai resleting, kan mau nggak mau, mereka itu harus tegak ya. Karena kan kalau nggak tegak ya sakit kena resletingnya. Gitu. Jadi itulah rahasianya kenapa mereka itu bisa berbadan kekar kayak gitu. Terus mereka ya latihannya semi militer, jadi benar-benar maksimal pembentukan badannya, sampai ada yang turun 30 kilo, wajahnya benar-benar berubah. Saya dipameri wajah sebelum ikut di
ikut jadi taruna ini, terus waktu sekarang itu benar-benar beda jauh gitu. Karena kan mereka itu kekurangan pendengar ya. Jadi mereka tuh suka cerita sama saya. Waktunya istirahat itu mereka cerita. Kadang waktu pelajaran gitu, ada yang pengen curhat. Curhat apa? Pamerin gebetannya gitu. Ada pertanyaan ya di sini? Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Terus saya di tarbiyah ngajar anak-anak mata kuliah khusus yang saya punya itu matematika rekreasi. Bisa bayangkan ya, jadi bermatematika sambil rekreasi. Itu gambar yang kiri ketika di kelas, gambar yang kanan ketika di Pacet. Pacet apa Terawas ya? Pokoknya di sanalah. Itu loh. Mana sih tempatnya, lupa saya. Itu. Jadi kalau ikut mata kuliah saya, matematika rekreasi, biasanya akhir pelajaran, akhir semester, itu ada rekreasinya bareng-bareng. Gitu. Jadi mereka pertamanya nggak suka, habis itu suka. Karena di dalamnya bahas-bahas soal olimpiade. Gitu. Tentang pengalaman bekerja, kalian punya pertanyaan? Ada? Saya Mbak dari kelompok saya Bu dari kelompok hijau. Iya Dek, silakan Dek. Ayo, Dek. Itu saya mau tanya, jenengan kan pengalaman bekerjanya banyak. Nah, kalau semisal bekerjanya itu saat kuliah gitu, gimana ya Bu? Cara untuk memanajemen waktu gitu. Karena kan agak berat antara kuliah, terus sama organisasi, sama belajar. Terus juga kan nggak mungkin kan kita juga nggak ada waktu buat keluar sama temen gitu. Oh ya, pasti ada itu. Kalau enggak, kamu bakalan jadi robot itu. Oke, pertanyaannya saya jawab selama sesi ini. Tunggu ya, nanti ada slide yang lain. Sengaja saya pancing biar ada pertanyaan demikian. Karena memang itu tujuannya. Oke, nanti ya, tunggu. Masih ada slide-slide berikutnya. Gitu, oke. Ya, ini nih. Kita kan lagi Sabtu-Sabtu, enaknya itu ngopi santai sama teman, atau nonton drakor, atau mungkin mau ke Pacet. Kan enak ya, mendung-mendung gini juga. Tapi kalian itu lebih memilih untuk ikut TD. RKMM TD. Nah, oke, semoga yang kita dapatkan ada manfaatnya, terus berkah juga. Karena ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang santai. Walaupun saya itu berusaha menyampaikan materi dengan sesantai mungkin. Kita mulai materi ya. Ya, Bu. Oke, manajemen waktu. Pada hakikatnya, hakikat itu dasar ya. Manajemen itu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, sudah saya kasih warna agak alay di sana. Ada efektif sama mencapai sasaran. Efektif itu tercapainya tujuan. Jadi kalau kalian mau memanajemen, berarti harus mencapai tujuan. Kalau enggak, berarti manajemen kalian atau pengelolaan kalian itu gagal. Terus waktu. Ya, ada yang suka drakor enggak sih? Suka, Bu. Ya, suka. Saya suka. Pernah lihat Drama yang Korea, Steel Bu. 17 ya? Iya. Pernah lihat yang Steel 17? Pernah? Wah, enggak pernah, Bu. Itu tahun berapa? Udah Bu? pernah. Apa tahun 2018, tapi kemarin itu ada di Metro TV itu. Metro apa sih? Net TV. Jadi saya tertarik untuk meneruskannya. Terus saya mengutip beberapa kata yang agak seru karena itu Jennifer itu pembantu ya, pembantu rumah tangga. Tapi di sana di film benar-benar disetting jenius sekali. Nanti kalau kalian penasaran, lihat sendiri di sana episode 13 sama 14. Nah, katanya gini, waktu akan berlalu dengan sendirinya, sekalipun kau ingin mempercepat atau memperlambatnya. Jadi, kadang kalau kita mau nunggu seseorang, itu kan waktu
lama sekali. Padahal waktu yang lama itu masih bisa kita pakai untuk misal stalking teman atau yang lain. Jadi benar-benar waktu itu harus dimanfaatkan dengan baik. Terus waktu yang sama tidak pernah bisa keputar kembali. Kayak gini-gini. Saya tadi kan cerita tentang masa-masa dulu ketika saya kuliah, ketika saya sama teman-teman. Itu kan sebenarnya saya ini nostalgia juga karena saya nggak bisa muter waktu yang dulu. Sekalipun bisa mengulang, itu nggak akan ada teman-teman sama seperti dulu, kayak gitu. Jadi semasa kalian sekarang ini benar-benar dimanfaatkan sama teman-teman, sekalipun harus daring aja atau ngopinya terbatas. Ya. Oh, kalau ini tampil belum? Sudah. Oke. Udah, Bu. Yang menjawab tadi, gimana caranya ngatur itu yang paling penting adalah kalian tahu mana yang jadi prioritas. Jadi kalian urutkan prioritas kalian yang pertama itu apa, kedua itu apa, ketiga itu siapa. Gitu. Prioritas itu apa? Yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, sumbernya KBBI. Kayak gini, kalau kalian punya sebutan buat pacar kalian itu by, tahu kan? Before anyone else, yang paling utama, yang terpenting kayak gitu. Ada nggak sih yang nyebut gini sama pacarnya? Ada, Terus Bu, kalau jomblo. Nggak punya pacar, Nggak Bu. punya pacar, Bu. ya tapi punya gebetan, nggak apa-apa. Terserah kalian, itu pilihan kalian. Single, Bu. Oh, iya, semoga berfaedah singlenya. Nah ini nih, mungkin yang kalian lakukan sekarang itu kalian kuliah, terus kalian itu kerja. Ada yang mungkin kuliahnya dibiayai sendiri, benar-benar mandiri banget. Jadi kerja itu benar-benar jadi fokus utama. Kalau nggak kerja, nanti nggak bisa bayar kuliah atau apa. Ya, kalau ada yang seperti itu berarti kalian keren sekali. Terus kalian organisasi, terus ada yang punya pasangan kayak gitu. Nah ini kalau kalian nanti sibuk banget, terus mepet-mepet, maksudnya gini, kalian punya urusan itu kan banyak sekali, urusan kuliah, urusan kerja, urusan organisasi, terus urusan dengan pacar. Nah urusannya banyak, terus ada yang saling berhimpitan. Ada yang saling berhimpitan. Nah, karena saling berhimpitan, kalian wajib menentukan mana prioritasnya. Jadi kalian nggak harus meninggalkannya, tapi harus pinter-pinter buat menentukan prioritas. Oke, masing-masing orang bisa dipikirkan sekarang siapa yang jadi prioritas utama, kedua, ketiga, keempat. Itu kan ada 4 ya. Bisa jadi nanti kalian punya 5 dan sebagainya, boleh. Ada yang masih bingung mana yang harus ditentukan atau diletakkan sebagai prioritas utama? Bu, mau tanya, Hmm. kalau misalkan kita punya prioritas, itu ada 2 gitu, Bu. Itu gimana, Bu? 2, kasih contoh. Misal, kuliah sama kerja ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalkan kita kita ini maunya itu mengerjakannya dua-duanya juga, tapi sama-sama prioritas juga gitu loh. Dan itu kan mungkin nggak semua orang itu bisa melakukan keduanya juga secara bersamaan. Nah, kan harus merelakan satu yang mungkin ditinggalkan, satunya mungkin yang diprioritaskan lebih dulu, kayak gitu, Bu. Jadi kayak dua-duanya itu penting gitu buat kita gitu. Prioritas itu kan yang diutamakan dan didahulukan. Dan prioritas itu menurut saya itu ada urutannya. Urutan itu kalau nomor satu satu aja. Yang nomor 1 siapa atau apa, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Terus berkaitan dengan pertanyaan kamu, saya punya cerita. Tapi bukan saya, itu kakak angkatan saya. Waktu
saya masih maba, dia harusnya sudah lulus karena teman-temannya sudah lulus, tapi dia belum lulus dan masih ngambil mata kuliah yang di bawah-bawahnya. Terus saya karena dia juga organisator, terus rumahnya juga searah dengan saya, biasanya suka cerita-cerita dengan saya. Dia itu kuliah sambil kerja itu, tapi dia kerjanya tuh ngelesi tuh, tapi bisa sampai dapat banyak ya, sampai lebih dari UMR loh, ngelesi aja, karena ngelesinya banyak, terus waktunya juga lama. Jadi dia kuliah biaya sendiri, terus membiayai adiknya, karena memang ayahnya yang harusnya jadi tulang punggung keluarga itu sudah sepuh, jadi sudah tidak bisa kerja lagi. Nah, kalau kayak gitu, gimana? Ya dia pintar-pintar menentukan prioritasnya. Kan prioritas itu nggak harus selamanya di atas terus ya. Misal bentrokan ini, waktunya dia kan ngelesi terus ada jam kuliah tambahan. Terus gimana? Nah, itu kan bisa diatasi ketika jam kuliah tambahannya dia masih bisa ngehandle mata kuliah itu. Mungkin ikut sebentar terus izin, terus ngelesi, atau ngelesinya dipindah jam. Nah, itu bisa. Kalau kalian kuliah sambil kerja itu kan biasanya ngambil kerjanya yang part time ya, yang part time mungkin ngelesi atau jadi desainer yang freelance gitu, atau kerja yang jadi fokus utama, terus kuliahnya di weekend, kayak gitu kan. Nah, itu kan pasti ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Udah, lanjut ya. Iya. Terus ini, tadi yang saya bilang nomor 1 itu nggak harus nomor 1 selamanya. Misal kita punya agenda itu banyak, agenda di kuliah itu segini banyak, agenda di organisasi segini banyak, terus janjian sama temen itu kayak gini, terus kepentingan di tempat kerja itu kayak gini. Nah, itu kelompokkan ke 4 kuadran ini, sama kayak yang kuadrannya trigonometri itu kan ada 4 ya. Kalian seneng banget kan materi trigonometri? Nah, yang kuadran 1 yang kalian suka karena mungkin hafal itu ya, nilai sudutnya. Itu kan genting, karena penting mendesak. Jadi ada yang masalah dan harus diselesaikan. Terus atau mungkin menyangkut konflik, kalau enggak diselesaikan akan mengacaukan. Terus deadline atau batas akhir, karena kalian nggak tahu ternyata sudah mepet-mepet jadwalnya. Salah, jadwal mengumpulkan maksudnya. Terus penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak ini berarti kalian bisa tunda tapi wajib dikerjakan. Itu contohnya. Terus tidak penting tapi mendesak. Misal ada promo menarik dan berlaku untuk hari itu. Terus nah, itu contohnya. Terus ada tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya kayak ngerumpi dan sebagainya, itu tidak penting dan tidak mendesak. Kalau kalian mau menghindari ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau lakukan juga nggak apa-apa, terserah kalian. Dan ini sifatnya subjektif sekali. Punya saya, kuadran saya, itu akan berbeda dengan kuadran kalian. Dan ini contohnya saya ngambil di Google, jadi pasti akan beda-beda dengan punya kalian. Dan ini menurut saya penting sekali untuk kalian paham agenda yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Itu kalian wajib paham, karena pasti di kehidupan kalian, mau di kuliahan atau di rumah atau dimanapun, pasti ada kegiatan yang bentrok. Kalau nggak mungkin ya kalian nggak punya kegiatan yang bentrok. Nah, itu kalian wajib tentukan kegiatan ini penting mendesak enggak, atau apa. Nah, setelah itu kalian wajib prioritaskan yang di kuadran 1, terus kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Ada pertanyaan tentang kuadran? Enggak ada. Belum, Bu. Belum.
Belum, Bu. Iya, manajemen waktu. Tadi kan ada pertanyaan gimana cara saya memanage. Saya itu kan tadi sudah saya bilang saya PP, sayang sekali dengan orang tua. Sebenarnya alasannya karena saya tidak betah di kos, karena terlalu sepi walaupun punya banyak teman. Terus habis itu di rumah saya punya teman-teman juga di Karang Taruna yang hobinya itu naik gunung sama bikin acara pas 17-an aja. Terus ngerepotin orang-orang sekampung karena kita biasanya keliling, kumpulkan uangnya orang-orang. Terus yang di pojok kanan atas, itu sudah tampil belum ya? Sudah? Sudah, Bu. Oh iya, di pojok kanan atas itu yang saya bilang tadi agenda kegiatan internasional di Jogja, ya itu kegiatannya. Namanya itu Usia Realistic Mathematics Education. Dan sampai sekarang teman-teman yang di grup WA itu masih aktif dan benar-benar keep in touch banget. Terus yang di bawah yang ada anak perempuan 2 berseragam, itu ketika saya ngasih bimbingan matematika, Olimpiade Matematika di SMP Progresif, terus yang tengah itu keluarga lengkap saya ketika zaman itu, karena zaman sekarang sudah beda lagi dan belum foto lagi. Terus yang sebelahnya ketika saya habis dapat penghargaan yang pamuncak tadi dari fakultas, yang tengah itu dosen pembimbing saya dan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, sekaligus dosen favorit menurut saya dan banyak orang lainnya. Karena beliau itu filosofis sekali, bermatematika tapi memanusiakan matematika. Gimana ya? Intinya nggak kayak robot lah ngajarkannya, seru. Terus sebelahnya itu teman saya sebimbingan yang juga rajin, walaupun dia laki-laki, tulisannya bagus. Terus yang bawah itu ketika saya ngajar sama anak-anak di SMP Putra Delta, mereka hobi pinjem HP saya buat selfie. Terus sampingnya lagi ketika saya kuliah S2, sampingnya lagi ketika kegiatan ya kayak gini, TD, LKM TD, tapi itu jadi peserta apa panitia ya, lupa saya. Tapi hobi kami itu suka nyari makanan tambahan. Jadi kan habis Isya biasanya sudah makan malam. Kan kalau malam lapar lagi, biasanya beli nasi goreng, terus belinya nggak banyak, karena kita biasanya makan sebungkus beberapa orang, kayak gitu ya, itu contohnya. Itu segeng-gengnya Ranger tadi. Nggak ada pertanyaan ya soal ini? Oke, lanjut. Nah, gimana cara manage-nya dengan kesibukan segitu banyak, tapi tetap jadi manusia? Maksudnya gini, kita itu punya kesibukan, terus diselesaikan, tapi kita itu nggak monoton, masih punya perasaan juga, masih punya stres yang nanti harus di-refresh lagi. Caranya itu, saya suka nulis, saya bukan nulis novel atau apapun, saya suka nulis kegiatan saya ketika penuh isi pikiran saya. Jadi ketika kamar saya sudah berantakan sekali, berarti itu sudah banyak deadline yang harus dikerjakan dan belum saya tata. Jadi saya tulis itu. Saya tulis Senin itu saya harus kerjakan apa, Selasa apa, weekend itu saya harus refreshing apa, itu saya tulis. Terus saya kerjakan. Nah, setelah itu pasti kamar saya sudah rapi lagi. Karena pikiran saya sudah enggak berantakan. Ini nih. Katanya Jim Rohn itu, kita semua pasti menderita salah satu dari 2 hal. Kalau kalian itu nggak tahan buat disiplin, berarti kalian pasti bakal ngerasain penyesalan atau kecewaan gitu. Kalian mau disiplin atau kecewa, itu aja. Dan itu sampai sekarang saya terapkan, karena memang berlaku. Oke. Kita coba ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan nggak yang tadi? Tanya, Bu. Apa? Ini kelompok biru. Kan Ibu ini kan buat kayak to-do list atau list-listan buat kayak ngerjakan sesuatu. Nah, kan kita kan kadang pas mood gitu kan kayak semangat
untuk ngerjakan, terus pas nggak mood kan kita juga kadang nggak mood untuk ngerjakan lah. Untuk maksudnya tetap konsisten tuh gimana Bu? Maksudnya kan kadang kalau kita malas itu akhirnya numpuk gitu. Jadi gini ya. Ya, saya tuh kalau kuliah saya bawa catatan kecil kayak buku agenda atau apa. Misal hari Senin, terus pelajarannya kalkulus diferensial, terus ada PR. PR-nya tuh suruh ngerjakan soal latihan. Saya tulis di situ. Cuma nulis agendanya Kaldiv halaman sekian gitu. Terus rapat osjur jam sekian. Apa-apa. Jadi cuma saya tulis aja. Setelah saya tulis nanti saya praktekkan lagi, saya kerjakan. Mungkin yang paling males itu ngerjakannya. Kalau nulis sih biar nggak lupa ya. Karena saya itu pelupa, jadi saya tulis. Kalau kalian nggak pelupa ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Bentar, kita coba dulu biar nanti langsung paham. Masing-masing dari kalian boleh bikin catatan, atau kalau yang pegang laptop bisa bikin PPT, atau Word nggak apa-apa. Nah, coba kalian tulis deadline kalian. Jadi misal gini, saya kasih contoh, nanti kalian kerjakan ya, terus kita coba. Misal kuliah, saya berasumsi bahwa saya sekarang seusia kalian, jadi saya punya agenda yang kayak gini. Kuliah, saya tuh punya PR-nya ngerjakan soal Kaldiv halaman 304, terus nyari bahan pameran buat kewirausahaan, terus menyelesaikan masalah PDM, makalah ding. Terus organisasi, ada rapat olmat, ada survei lokasi untuk ospek jurusan, terus diskusi konsep acara seminar, karena saya dulu tuh langganan jadi koor acara. Terus kalau kerja, karena saya dulu itu masih privat, jadi buat rangkuman materi trigonometri, karena adiknya tuh bakalan males kalau langsung dikasih tahu bukunya. Lebih suka kalau rangkuman. Terus karena saya tuh nggak ngelesi cuma matematika, tapi fisika juga. Jadi googling latihan soal fisika bab energi. Terus ngajar privat ini. Tuh. Terus mungkin yang punya pacar punya agenda apa gitu ya, boleh ditulis di situ. Karena saya dulu nggak suka yang begituan, alias nggak suka diikat. Jadi saya agendanya me time. Ini kan kesenangan ya. Misal nonton drakor, terus baca novel, atau mungkin hal menyenangkan lainnya, ngopi sama teman-teman, terus mungkin kepacet sama keluarga dan sebagainya. Ini kalian catat di buku kecil. Kalau kalian langsung ingat sih nggak apa-apa, tapi saya itu kayak tadi tuh, ketika kamar saya sudah berantakan, saya bakalan nyatet ini. Karena kan ketika sudah tertata rapi, itu lebih enak untuk dikerjakan. Nah, setelah itu, setelah saya punya listnya tadi, saya tulis list kapan saya ngerjakan. Jadi kayak gini, ngerjakan Kaldivnya itu Kamis sore. Kenapa? Kan di situ saya kosong. Terus cari bahan pameran Sabtu sore, Sabtu pagi, dan sebagainya. Itu pasti saya catat. Kalau enggak kayak gini, kalian pasti buang-buang waktu dengan percuma. Karena kan biasanya kalian mau ngerjakan tugas, nunggu kalian senggang. Padahal banyak waktu senggang yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi saya tulis deadline-nya, terus sampingnya itu waktu saya ngerjakan. Terus pernah nggak sih males, terus habis itu kelewat dari tulisan ini, misal harusnya ngerjakan ini Kamis sore, terus ternyata Kamis sore itu diajak teman makan kemana gitu ya. Jadi kan gagal ngerjakan Kamis sore. Ya sudah, terus lagi mau ngerjakan kapan. Dan itu dikerjakan. Karena tadi, kalau saya nggak ngerjakan ini, saya nggak mau nyesel nanti. Mungkin gara-gara saya nggak ngerjakan soal Kaldiv di Kamis sore, saya nggak bisa nonton drakor di hari Sabtu, atau nggak bisa ngopi sama teman gara-gara itu, atau nggak bisa kepacet gara-gara masih mikirkan tentang soal itu. Gitu. Nah, terus saya biasanya kalau habis nulis jadwalnya gini, saya rapikan ke bentuk sticky note. Jadi di kamar itu biasanya setelah di buku kecil tadi, saya tulis saya tempel biasanya
Nah, kayak gini. Tuh. Sudah tampilkan itu? Iya, sudah Bu. Ya, jadi hari Jumat itu agenda saya untuk rapat olma tadi, terus diskusi sama teman-teman tentang seminar, konsepnya seminar, terus sama ngopi sama anak-anak Arka. Arka itu nama Karang Taruna tempat saya. Nah, kalian tahu metakognitif nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalian pernah mendengar istilah ini, berpikir tentang berpikir? Belum, Bu. Belum Bu. Dengar, masa kok belum, gimana sih? Jadi gini, kalian pernah menyadari nggak atau mengevaluasi belajar kalian itu mungkin kurang maksimal karena metodenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Kalau pernah seperti itu, berarti kalian sudah pernah melakukan yang namanya metakognitif. Jadi berpikir tentang berpikir, atau berpikirnya itu visioner gitu loh. Saya nanti habis ngevaluasi, terus diperbaiki, terus caranya seperti ini. Jadi nanti hasil yang diterima itu berubah. Nah, kalau menurut saya, poin pentingnya ya tadi tuh, berpikir tentang berpikir. Jadi ketika saya bisa menerapkan itu, saya bisa mencapai target-target saya. Misal, dapat IPK paling bagus, terus habis itu dapat uang jajan juga karena kerja sambilan, terus punya teman banyak, terus punya pengalaman banyak juga di organisasi, menghandle seminar, menghandle konser, terus juga punya teman di rumah banyak dan dekat, terus di keluarga juga tetap dekat karena sering refreshing, terus saya juga tahu tentang drakor-drakor ataupun novel gitu. Jadi semua itu bisa dilakukan karena saya nggak mau nyesel. Jadi saya harus menerapkan disiplin-disiplin tadi. Disiplinnya nggak banyak ya, paling nggak kalian nyatet deadline kalian selama seminggu itu apa aja, terus sampingnya kalian tulis kalian mau ngerjakannya kapan. Gitu. Kalau saya tuh punya kebiasaan, saya akan menyelesaikan itu seminggu sebelum. Jadi kayak weekend gini tuh, saya selesaikan tugas-tugas saya seminggu besok. Jadi misalnya ada tugas, kalau tugas apa, harus saya selesaikan weekend ini. Jadi nanti waktu Sabtu dan Minggu, saya bisa bersenang-senang atau me time kayak gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Dari pengalaman-pengalamannya Ibu kan banyak ya. Pasti Ibu punya tujuan kan, tujuan tersendiri untuk ngelakuin itu. Nah, pernah nggak di suatu saat Ibu ini sangat-sangat capek sampai lupa tujuan-tujuan itu. Jadi gimana cara Ibu buat semangat lagi? Biar ingat lagi sama tujuan-tujuan yang mau dicapai. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi lebih simpelnya gini, dengan agenda yang kayak gitu, banyak urusan kayak gitu, pernah capek nggak sih gitu kan? Pernah, sering. Saya tuh pernah dapat nilai ulangan harian aljabar abstrak itu berapa ya, 60 atau berapa ya, lupa saya. Gara-garanya apa? Saya saking sibuknya nyiapkan ospek jurusan yang barengan sama Olimpiade Matematika. Nah, kalau Olimpiade Matematika, saya jadi koordinator pembuat soal. Itu masuk divisi sendiri ya. Terus kalau aspek jurusan, saya jadi koordinator acara. Itu kan memusingkan sekali karena ribet dan banyak yang harus dilakukan. Dan tiap hari pasti rapat di himpunan itu. Terus kebetulan waktu itu mata kuliah yang berpikir sekali, kayak aljabar abstrak, terus habis itu jadi yang matematika itu banyak, dan saya nggak mau nilai saya jelek, saya nggak mau kan ya. Nah, terus kan di situ capek ya, ketika udah capek banget pikiran, terus dapat nilai jelek karena emang kurang persiapan banget. Nah, di situ kan pasti rasa down ya. Ini anaknya saya udahan organisasi atau
kayak gimana atau kayak gimana, kan capek itu. Itu saya biasanya cerita sama kakak angkatan yang dulu pernah melewati. Jadi maksudnya gini, kan kalau kakak angkatan mereka kan sudah pernah organisasi, mereka juga udah pernah melakukan atau ngambil mata kuliah itu. Nah, keuntungannya apa? Saya nanti bisa diajarkan, saya nanti bisa diajari, maksudnya dikasih privat tentang mata kuliah itu. Saya bisa diajarin aljabar abstrak, terus nanti bisa dikasih tipsnya biar bisa dapat nilai bagus dan ngerti. Terus bisa dikasih mungkin soal-soal tahun lalu, jadi belajarnya benar-benar terstruktur. Terus untuk yang organisasi, nanti kan saya bisa cerita masalah-masalahnya apa, terus di sana bisa dikasih solusi-solusi. Nah, terus ngopi bareng teman-teman, saya dulu suka ngopi sama teman-teman sama makan mie ayam di Masjid Agung Surabaya. Kalau malam tuh, nah mulai habis maghrib sampai jam 9, nah jam 9 habis itu pulang. Biasanya ngumpul sama anak-anak gitu. Ya cuman sharing aja masalah di ostur apa, terus solusinya apa, sambil santai-santai gitu. Nah, ketika capek kayak gitu, capeknya diselesaikan. Tapi kalau mau butuh break sebentar, maksudnya rehat ya, rehat sebentar, mau nonton drakor dulu, atau mau refreshing sama teman dulu, nggak apa-apa. Tapi breaknya itu bukan untuk kabur itu buat nggak mau menyelesaikan itu lagi, tapi buat nge-refresh aja, sambil dipikir solusinya pelan-pelan gitu. Kalau saya sih, saya ingat tujuan saya buat lulus tepat waktu dan dapat nilai memuaskan itu ketika saya lihat wajahnya orang tua saya, kalau saya itu. Terus sama ketika lihat teman-teman, teman-teman itu kadang suka mengandalkan saya. Jadi ketika presentasi gitu ya, kan saya biasanya belajar bukan cuma bagian saya, tapi saya belajar semuanya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, terus kebetulan teman-teman punya bagian itu dan di situ pertanyaannya nggak bisa dijawab oleh mereka, saya biasanya yang jawab, kayak gitu. Jadi ya gitu. Kan itu kayak masing-masing ya, kita bisa ingat tujuan kita itu mungkin lewat lihat adik kita atau lihat siapa gitu kan, jadi ingat lagi, balik lagi semangatnya. Yang penting itu jangan melakukan kegiatan karena terpaksa atau disuruh, itu nggak enak. Jadi ketika kalian sudah milih itu, berarti nanti kalian harus selesaikan itu. Kalau butuh break nggak apa-apa, sebentar nanti balik lagi ketika sudah fresh dan menemukan solusinya. Jadi kalau ada masalah nanti segera dicari solusinya. Tapi untuk mencari solusi kan kadang kita cari butuh yang indah-indah ya, mau lihat apa gitu di Pacet atau di mana, atau mau keliling-keliling dulu gang lebar sambil jajan-jajan, terus atau mau lihat atau nonton drakor dulu sambil di sana mungkin ada kegiatan ada cuplikan scene yang mirip sama masalah kita, terus nemu solusi atau kayak gimana gitu. Menjawab ya? Oh ya. Menjawab, Mbak. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Menurut Ibu, gimana sih, Bu, metode belajar yang baik? Karena kalau misalkan kita mau gitu, H-1 gitu, kita mau baru belajar. Kalau saya tebak sih, kamu belajarnya bukan karena ingin tahu, tapi karena hal yang lain. Kalau H-1 untuk belajar, itu biasanya bukan karena ingin tahu biasanya waktunya lama. Jadi gini ya, kalau belajar itu beda dengan ngerjakan tugas, kalau menurut saya. Jadi, kan saya bilang tadi, seminggu sebelum deadline, saya pasti sudah ngerjakan tugas. Nah, untuk belajar, itu beda lagi. Jadi, saya, misal besok jam 7 itu waktunya Kaldif. Jadi, malamnya saya pasti belajar Kaldif untuk materi hari itu, bukan ngerjakan tugas untuk hari itu, kayak gitu. Karena saya tuh lebih karena ingin tahu daripada untuk menyelesaikan deadline atau tugas. Jadi bukan untuk menghilangkan beban, tapi justru karena ingin tahu. Karena kan yang ingin masuk pendidikan matematika atau kalian yang ingin masuk matematika kan kalian sendiri. Nah, masa kalian nggak pengen tahu dalamnya matematika itu kayak apa? Padahal batas waktu kuliah kalian, seperti yang Pak Kabrodi bilang, itu kan nggak lama ya.
itu kan nggak lama, cuman 4 tahun. 4 tahun itu nggak lama, itu cepet banget. Apalagi mata kuliahnya kan cuma 1 semester aja. Kalian kan nggak pengen ngulang kan? Nah itu dimaksimalkan, ingin tahunya. Mungkin kalian nanti jadi dosen terus ngajar mata kuliah itu. Jadi setidaknya ada ingatan yang masih kalian dapatkan. Kalau kalian ngerjakan cuma gara-gara deadline atau gara-gara tugas, saya jamin itu biasanya sih lupa. Tapi kalau kalian belajar karena kalian ingin tahu dalamnya matematika itu kayak apa, benar-benar kepo, nah itu nanti yang membekas. Gitu. Jangan biarkan matematika cuma jadi pelampiasan ya, kasihan matematikanya. Terima kasih, Bu. Iya. Oh ya, dulu itu saya waktu kuliah, saya biasanya maksimal berangkat itu pukul 6. Lebih dari jam 6, saya biasanya nggak mau, karena nanti terlambat. Dan sepanjang saya kuliah, saya jarang sekali terlambat. 1 kali terlambat mata kuliah geometri. Dan itu nggak boleh masuk sama dosennya. Tapi diizinin masuk, tapi nggak dicatat sebagai masuk. Paham kan ya? Tapi saya tetap bisa dapat kuliahnya. Dan terakhir saya bilang pada diri saya, pokoknya saya harus paham mata kuliah ini dan dapat nilai A. Alhamdulillahnya tercapai juga. Nah dari sana saya udah nggak pernah telat lagi. Emang saya tuh nggak hobi terlambat. Eman sayang banget dilewatkan. Karena ketika awalnya itu sudah nggak enak, sudah terlambat, nanti saya nggak dapat apa-apa. Nanti saya nggak bisa cerita apa-apa ke teman-teman, ke adik-adik, atau ke anak gitu. Ada lagi? Lagi yang mau bertanya? 1 menit Saya mau lagi. tanya, Bu. Ya. Ibu kan ikuti banyak organisasi ya. Itu pernah nggak Ibu ngalami kayak ada 2 organisasi yang ngadain kumpul atau rapat bersamaan? Nah itu bagaimana Ibu cara mengatasinya? Yang mana yang jadi prioritas gitu loh? Oke. Misal ada rapat di kampus Himatika gitu ya mungkin. Terus habis itu di rumah ada juga kegiatan dari Karang Taruna. Karena kebetulan saya jadi ketuanya kan nanti saya bisa atur ya, nanti rapatnya saya sesuaikan sama jam saya dan sebagainya. Dan saya tuh juga nggak mau cuman menang sendiri, saya biasanya tanya sama anak-anak. Saya tanyakan dulu, hari Jumat jam 7 malam free nggak? Tak forward ke banyak orang yang sekiranya pentolan-pentolannya. Habis itu kan nanti ada yang jawab, oh nggak bisa, ada yang Sabtu dan sebagainya. Nah nanti baru saya tentukan kalau rapatnya hari itu. Itu. Terus kalau benar-benar sudah dihindari sekali ternyata masih tabrakan, nah saya lihat lagi mana yang kebutuhannya masuk di kuadran 1, penting dan mendesak. Mungkin di yang Himatika karena lagi mau aspek jurusan dan saya di sana berperan penting karena sebagai koordinator acara, dan waktu itu saya butuh untuk memaparkan konsep acara, berarti saya harus di sana. Mungkin nanti yang di rapat berikutnya, rapat yang di rumah sama anak Kartar, saya bisa datang lebih lambat. Mungkin nanti wakil saya yang mewakili, atau mungkin nanti saya tetap ikut, tapi mungkin by phone atau apa, tapi nanti tetap saya harus datang ke sana. Paling enggak saya ikut semuanya, walaupun cuma sebentar-sebentar, tapi benar-benar dapat sesuatu yang manfaat gitu. Iya Bu, terima kasih. Ada lagi atau sudah? Ini jamnya udah jam 11 ya. Ya. Ya, kira-kira ini ada yang mau tanya apa sudah? Kalau memang sudah tidak ada, ini mungkin bisa diakhiri materinya. Bagaimana? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, Bu. Ya.
Ya, berarti saya akhiri ya. Itu tadi paparan singkat dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau materinya cuma sedikit, tapi semoga dari kalimat saya ada yang dimengerti dan ada yang masuk ke hati kalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menyimpulkan untuk materi yang tadi dari Ibu Nevita yang aktif di kampus dan juga di lingkungan rumah. Nah, sebagai seorang aktivis, apalagi wanita ya, jadi kita harus bisa meyakinkan orang tua. Nah, jangan sampai kita merusak kepercayaan mereka. Nah, kemudian untuk pemanfaatan waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak bisa diputar kembali. Kemudian ada beberapa langkah yang diberikan atau tips dari Ibu Nevita. Yang pertama, urutkan prioritas, kemudian kelompokkan antara yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Kemudian kita tuliskan kegiatan yang harus dikerjakan dan deadline selama satu minggu. Nah, setelah itu bisa dirapikan di note, kemudian ditempel di kamar atau di tempat yang kita gunakan untuk belajar atau beristirahat. Nah, kemudian ada satu kalimat yang mungkin ini menarik ya buat saya, karena kita biasanya mengerjakan sesuatu itu menunggu waktu luang. Nah, jangan menunggu luang, tapi saat luanglah itu kerjakan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah memaparkan materi pertama ini dengan baik dan jelas. Untuk acara selanjutnya, pemberian sertifikat secara simbolis kepada Ibu Novita Findriharini, MPD, selaku pemateri pertama. Dengan nomor 427/PAN LKMMTD Himatika Algebra UINSA 10/2020 diberikan kepada Ibu Novita Findriharini MPD sebagai pemateri pada acara LKMMTD Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar dalam tema Membentuk dan Mendobrak Self-Concept dalam Menghadapi Revolusi 4.0 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Himatika Algebra UIN Sunan Ampel, Surabaya. Surabaya, 24 Oktober 2020. Terima kasih untuk Ibu Novita atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Novita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga materi yang disampaikan itu dapat menjawab kesulitan-kesulitan kita dalam manajemen waktu. Terima kasih, Bu Novita. Iya, sama-sama. Sudah ya, berarti saya bisa log out ya? Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih. Salam buat Pak Zuri, Bu. Baik, teman-teman, gimana materinya hari ini? Menarik? Apakah materinya menarik? Atau membosankan kah? Menarik. Bisa diaplikasikan ke kehidupan. Ya. Masih semangat, ta? Karena nanti kita masih ada satu materi lagi. Tetap semangat ya. Iya, Mbak.
Sekarang itu perwakilan dari peserta LKMTD yang ingin menjelaskan kembali materi tentang hari ini. Ada yang mau mengajukan diri untuk menjelaskan kembali apa sih materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama pada hari ini? Silakan. Perwakilan, satu cewek, satu cowok. Siapa yang ingin menjelaskan kembali? Langsung nyalakan mikrofonnya aja. Kalau tidak ada yang mengajukan diri, nanti saya tunjuk. Silakan. Ayo teman-teman, tidak ada yang mau mengajukan diri? Buat menjelaskan kembali, apa sih yang kalian terima dari yang sudah dipaparkan tadi? Singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Saya tunjuk ya. Oh iya, itu untuk peserta LKMTD silakan mengisi absensi di room chat. Ada linknya itu, silakan. Yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen. Baik, karena tidak ada yang mau mengajukan diri, saya tunjuk ya. Untuk menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Silakan, Anissa dari kelompok Oren bisa menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Silakan. Maaf, saya baru join. Soalnya tadi ada rapat di KBK saya tadi. Baru join? Ya. Masa kalau baru join nggak dengerin sama sekali? Mungkin yang terakhir-terakhir tentang apa gitu. Itu. Yang kamu terima saja, yang kamu tahu apa tentang materi hari ini. Mungkin tadi tentang gimana caranya kita manajemen waktu untuk membagi
kegiatan. Sudah. Ya, Mbak, soalnya tadi Zoom-ku keluar masuk gitu, Mbak. Oh ya. Tak tunjuk satu lagi. Coba untuk Muhammad Syahrul dari kelompok merah. Muhammad Syahrul. Yeah. Bisa menjelaskan kembali? Silakan. Untuk memanajemen waktu, kita pilih prioritasnya dulu. Prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, prioritas pertama, kita pilih hal yang paling mendesak dulu. Dan seterusnya lanjut ke yang prioritas lainnya. Nah, terus kita bikin kuadran juga seperti yang dijelaskan Bu Novita. Kita pakai bukan kuadran sih, kayak tabel ya. Tabel yang pertama penting dan yang kedua tidak penting, dan terus kolomnya ada yang mendesak dan tidak mendesak. Nah, kita pilih itu dan kita milah-milah mana kegiatan yang sekiranya kita prioritaskan, kita masukkan ke dalam hal yang penting dan mendesak. Dan sesuai urutannya. Sudah, gitu aja. Menarik nggak menurutmu materinya hari ini? Menarik sekali sih, Pak. Semoga bisa diterapkan ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, karena untuk sesi pertama ini waktunya mau selesai dan mau masuk waktu zuhur. Acara selanjutnya yaitu isoma. Untuk teman-teman diperkenankan untuk meninggalkan forum dan nanti kembali lagi pukul 1 siang.